Halo, nama saya Andi Setiabudi. Saya sudah menulis 8 judul buku, di mana 7 judul buku saya terbitkan melalui nulisbuku.com. Jadi saya pertama kali nulis di nulisbuku.com itu pada tahun 2012. Buku pertama saya pada waktu itu judulnya Cerita Tentang Mereka. Ini bukunya nih. Jadi buku ini berisi tentang pengalaman saya bertemu dengan sejumlah tokoh nasional maupun tokoh internasional. Kalau tokoh nasional ada Pak SBY, Pak Habibie, Pak Prabowo, ada Sutioso, ada Pak Mahfud, bahkan ada sampai pengalaman saya ketemu Agnes Monica juga ada di buku ini. Sementara kalau untuk tokoh internasional itu adalah sejumlah pemain sepak bola dunia, dan ada lagi musisi-musisi dunia juga sebagian saya masukkan di buku ini. Jumlah total tokohnya ada kurang lebih sekitar hampir 30 tokoh. Pengalaman saya bertemu dengan 30 tokoh tersebut saya ceritakan di buku ini. Nah, apa yang membuat buku ini istimewa bagi saya adalah di mana pada tahun 2013 saya berkesempatan menyerahkan buku ini secara langsung kepada pada saat itu Presiden SBY. Saya ingat saya menyerahkan buku ini dan Pak SBY sangat antusias, apalagi setelah mengetahui bahwa di buku ini ada bab yang atau ada bagian khusus yang membahas tentang pertemuan saya dengan Pak SBY. Ini bukunya nih. Itu. Lalu buku kedua saya adalah judulnya Martin Hutagalung Mengamen dari Medan hingga ke Belanda. Jadi ini adalah buku tentang sosok pengamen asal kota Tahutung, Sumatera Utara, yang pada awalnya dia menjadi pengamen di kota Medan. Lalu karena kerja keras, kegigihan dan ketekunan, ia berkesempatan ke Belanda dan akhirnya go internasional di sana dan sempat mendapat sambutan yang cukup baik selama tampil di Belanda. Ini bukunya. Buku ketiga saya itu bercerita tentang pengalaman saya bertemu dengan sejumlah presiden dan wakil presiden Indonesia. Judul buku ketiga saya adalah Bersama Presiden dan Wakil Presiden. Adapun tokoh-tokohnya adalah Pak SBY, Pak Habibie, Pak Trisutrisno, Pak Budiono, dan Pak Yusuf Kala. Di buku ini banyak kisah-kisah di balik bagaimana akhirnya saya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Jadi tidak sekedar ketemu di suatu tempat lalu minta foto, tidak. Jadi di buku ini saya akan ceritakan bagaimana perjuangan saya agar bisa bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa ini. Ya. Lalu buku berikutnya yang saya buat di nulisbuku.com adalah buku sepak bola. Jadi pada awalnya memang tujuan saya ingin menulis buku adalah saya ingin menulis tentang klub sepak bola atau tim sepak bola yang sangat saya dukung atau saya suka, yaitu Manchester United. Jadi buku ini judulnya adalah United, sebuah catatan fans Manchester United gitu. Buku ini banyak dibeli oleh sejumlah anggota komunitas sepak bola Manchester United Indonesia dari berbagai kota, dari barat sampai timur Indonesia. Banyak sekali yang pesan buku ini saya langsung pada saya. Selanjutnya masih berkaitan dengan Manchester United, saya menulis buku tentang trivia, yaitu kumpulan pertanyaan, di mana buku ini secara khusus membahas trivia tentang Manchester United. Makanya judulnya saya kasih judul United Trivipedia. Jadi kalau teman-teman mau bikin acara sepak bola atau acara kuis, butuh bahan-bahan tentang Manchester United, nih ini buku ini. Saya sarankan karena
banyak trivia atau pertanyaan unik yang mungkin teman-teman tidak tahu, saya tampilkan di buku ini. Khusus isinya tentang Manchester United. Lalu buku berikutnya yang saya terbitkan di nulisbuku.com adalah buku dengan judul Aspirasi Wong Kito. Buku ini bercerita tentang aspirasi dari masyarakat di Sumatera Selatan, makanya disebut Wong Kito. Yang masa aspirasi tersebut mereka sampaikan untuk anggota DPD Sumatera Selatan periode 2019-2024. Ini bukunya nih. Jadi buku ini memang hanya dicetak terbatas, lalu tapi teman-teman masih bisa kalau ingin penasaran seperti apa aspirasi dari warga Sumatera Selatan atau harapannya mereka apa, masih bisa dipesan di nulisbuku.com. Gitu. Macam-macam aspirasinya. Ada yang bilang mereka ingin harga karet di Sumatera Selatan dinaikkan. Ada lagi yang bilang tolong jalanan di aspal, di kampung mana di aspal. Ada lagi yang bilang di wilayah ini kalau malam banyak begal, tolong ditindak atau dilaporkan ke polisi agar ada patroli gitu. Ada lagi yang bilang tolong kesejahteraan pengajar, tenaga pendidikan, tenaga medis tolong diperhatikan juga, terutama guru ngaji, karena ternyata saya juga baru tahu setelah baca aspirasi dari mereka bahwa banyak sekali yang kondisi guru ngaji di Sumatera Selatan yang masih kesejahteraannya masih memprihatinkan. Jadi perlu mendapat perhatian lebih gitu. Sebuah buku yang bagus sih. Tapi memang buku ini sebenarnya ditujukan untuk internal, tapi dicetak di nulisbuku.com. Tapi seperti saya bilang tadi, teman-teman bisa memesannya kalau ingin tahu lebih detail. Nah, buku terbaru saya di nulisbuku.com saya terbitkan pada bulan antara Februari dan Maret 2020. Buku tersebut berjudul Aji Hadipriawan Bukan Pramu Wisata Biasa. Jadi buku ini bercerita tentang sosok pramu wisata atau tour guide atau pemandu wisata bernama Aji Hadipriawan yang dia memiliki komitmen dedikasi yang luar biasa terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia. Nih orang ini. Nah, dia tuh sempat kena stroke, jadi sekarang masih tahap pemulihan. Jadi pas dia dalam masa pemulihan tersebut saya sempat ketemu, kita ngobrol-ngobrol, saya kasih masukan supaya kenapa tidak pengalaman dan wawasan yang dimiliki selama ini dibagi dalam bentuk sebuah buku. Akhirnya dia setuju dan inilah bukunya nih. Di buku ini juga ada tips-tips bagaimana menjadi pramu wisata atau pemandu wisata yang handal dan profesional. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin menjadi pemandu wisata tapi bingung tahapannya seperti apa, terus apa yang mesti disiapkan terlebih dahulu, itu di buku ini ada lengkap. Jadi sangat rekomendasi banget bagi mereka yang ingin menjadi pramu wisata. Tuh, ini bukunya. Nah, sekarang kita kembali ke nulisbuku.com. Jadi beberapa hari terakhir saya kan memang mengikuti Instagramnya nulisbuku.com. Saya sering lihat ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada nulis buku. Melalui video ini saya hanya mencoba sharing mungkin dan mencoba berbagi pengalaman dan wawasan mungkin kepada teman-teman tentang nulis buku ini. Jadi ada yang bertanya seperti ini, kalau untuk nulis buku ada kenapa bisa dicetak satuan apa berapa gitu kan, eksemplar. Ya, salah satu keunggulan nulis buku menurut saya adalah jika naskah kita sudah masuk ke nulis buku, kalau ada pesanan buku hanya satu pun tetap dilayani. Sementara kalau di penerbit lain, terutama penerbit yang major, penerbit utama yang besar itu, biasanya mereka meminta untuk mencetak sebuah buku itu dalam jumlah tertentu. Misalnya
cetak dulu cetakan pertama minta 1000 eksemplar. Mau nggak mau kalau kita kan harus sedia uang terlebih dahulu. Sementara kalau di nulis buku ini cukup kita nyetak satu aja untuk sebagai bukti aja kita pernah membuat buku di nulisbuku.com. Sisanya kan tinggal menunggu pesanan. Harganya pun bisa kita tentukan. Jadi setahu saya bisa dari sekitar 40.000 hingga terserah kita mau berapa. Jadi kalau misalnya kita punya naskah mau kita jual, misalnya saya mau jual di nulis buku harganya 300.000 bisa aja gitu. Nanti kan masih ada royaltinya juga ada. Nanti kita dapat ada hitungan-hitungan khususnya. Jadi kita masukkan jumlah harga yang kita inginkan, nanti ada mesin yang mengolah berapa penghitungan royaltinya sekian 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 tuh udah ada otomatis. Itu yang pertama. Jadi kalau salah satu menurut saya ya keunggulan dari nulis buku adalah nanti kita kalau ada pesanan berapapun kita bisa langsung diproses asal bayar ya. Jadi tidak harus menunggu ada minimal 100 eksemplar gitu, tidak usah kalau nulis buku. Satu pun akan dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang saya lihat di Instagramnya nulis buku adalah tentang jasa sampul buku atau desain grafis. Setahu saya kalau tidak salah ya nulis buku itu kan menyediakan layanan desain sampul itu senilai 400.000 kalau nggak salah. Mungkin saya salah, saya agak lupa ingat saya soalnya. Jadi teman-teman yang mungkin yang kalau misalnya mereka bisa desain grafis mau mengerjakan sendiri atau punya kenalan yang bisa teman saudara yang bisa desain, nggak apa-apa pakai jasa tersebut, maksudnya pakai yang kita kenal tersebut. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sibuk, nggak ada waktu, dan mungkin nggak tahu siapa yang kita mesti direkomendasikan, menurut saya tidak ada salahnya memakai tawaran yang diberikan oleh nulisbuku.com, jasa desain tersebut itu. Apalagi mereka kan sudah, saya yakin mereka sudah sering mendesain cover atau sampul buku, jadi mungkin kualitas mereka juga mungkin cukup baik menurut saya. Lalu pertanyaan berikutnya yang saya baca atau saya lihat adalah di Instagramnya nulis buku itu pertanyaan tentang ISBN. Jadi ISBN itu memang ada semacam barcode yang ada di, biasanya terletak di bagian belakang sampul buku biasanya. Gitu. Menurut saya untuk ISBN itu tidak terlalu wajib. Jadi memang kalau ada ISBN tuh bagus buku itu, karena buku itu nanti akan terdaftar kalau nggak salah di katalog buku nasional. Tapi ada juga penulis yang tidak terlalu mempermasalahkan ISBN. Jadi baginya yang penting bukunya jadi, dia berkarya dan dia bisa menghasilkan sebuah buku. Nanti pemasarannya dia juga biasanya kan ada yang independen ya atau indie label. Istilahnya kalau musik indie label istilahnya. Jadi mereka tuh memasarkan sendiri. Jadi tidak lewat jalur semacam toko buku besar, tapi mereka lebih ke melalui online, ditawarkan ke teman, kepada keluarga. Jadi ISBN-nya tidak terlalu berpengaruh sih gitu. Walaupun memang alangkah baiknya jika ISBN tuh dibuat juga kalau kita bikin buku. Tapi buktinya kalau ada beberapa instansi pemerintah mereka membuat sebuah buku terkadang tidak ada ISBN-nya karena mereka yang untuk internal gitu. Tapi kembali lagi menurut saya yang paling utama adalah teman-teman itu menulis. Itu yang utama dulu, bikin bukunya dulu. ISBN nanti bisa menyusul kalau buku udah jadi, mungkin 2 tahun kemudian baru dibikin ISBN-nya, nggak masalah. Yang penting tulis dulu, itu yang penting. Kita harus bikin Indonesia banyak penulis yang inspiratif gitu. Lalu pertanyaan lainnya yang ada di nulis buku yang saya tahu adalah tentang apalagi ya kemarin ya, royalti ya. Jadi di nulis buku memang ada royalti. Jadi kalau kalau naskah buku kita udah jadi, kita masukkan submit, ada kolom khususnya itu.
nanti kita akan diminta memasukkan harga buku yang kita inginkan. Misalnya ingin masukkan harga 50.000, nanti secara otomatis mereka akan mengolah 50.000 tuh dengan halaman yang kita miliki itu royaltinya berapa, sekian 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 atau sekian gitu. Biasanya sudah otomatis muncul. Jadi kalau semakin harganya semakin mahal yang kita tampilkan, maksudnya kita inginkan di buku kita tersebut, royalti juga semakin besar gitu. Misalnya kalau buku kita tentukan harganya 70.000, secara otomatis nanti royaltinya nanti kalau angka misalnya satu buku itu royaltinya misalnya 15.000 gitu, itu otomatis itu gitu. Cuman kalau masukan dari saya, sebaiknya harga buku jangan terlalu mahal karena minat baca di Indonesia masih tergolong minim. Jadi sebuah fakta bahwa masyarakat Indonesia khususnya generasi muda lebih memilih beli makanan, jalan-jalan atau ngopi dibanding harus membeli sebuah buku yang harganya puluhan ribu. Itu sebuah fakta. Jadi mudah-mudahan kedepannya minat dan antusias baca masyarakat Indonesia naik, sehingga masyarakat itu tidak pelit dalam membeli buku. Jadi kalau beli harga buku 70.000 dibeli, 100.000 dibeli. Sekarang kalau ke toko buku kan banyak orang cuma lihat aja. Tidak semua, tapi ada masyarakat yang hanya suka ke toko buku cuma lihat sebagian aja. Tidak sebentar udah. Soalnya kalau harga buku bisa buku anak-anak, bukan anak tipis itu kadang yang cuma beberapa halaman udah 45.000, 50.000, ya kan. Jadi banyak beranggapan lebih baik beli makanan daripada beli buku, apalagi kondisi seperti saat ini kan gitu. Ya itu saja menurut saya yang ingin saya sampaikan saat ini. Mungkin kedepannya saya akan posting mengenai koleksi buku saya atau tips-tips menulis dari saya, karena kebetulan saya juga memiliki koleksi buku-buku yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh nasional, ditandatangani langsung. Terus ada juga misalnya tips bagaimana menulis atau mencari ide untuk memulai sesuatu dalam menulis seperti apa gitu. Mungkin di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi penulis pemula yang masih bimbang apakah mau menerbitkan buku di nulis buku atau tidak, sekali lagi saya hanya bisa bilang kalau saya pribadi, saya sangat rekomendasikan nulisbuku.com gitu. Karena mereka juga salah satu pionir dalam industri print on demand. Jadi kalau nyetak buku berdasarkan jumlah pesanan, mereka salah satu yang pionir atau yang pertama di Indonesia, dan pengalaman mereka sudah terbukti dan sudah banyak diliput oleh sejumlah media. Jadi mudah-mudahan nulis buku kualitasnya bisa tetap dipertahankan dan pelayanannya tidak semakin memuaskan ke depannya gitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.